Di kerajaan magis Grania, seorang Grand Archmage legendaris menjadi terkenal sebagai pahlawan yang memimpin umat manusia meraih kemenangan dalam perang brutal melawan dunia lain. Penguasaannya terhadap sihir dan kepemimpinannya yang tak tertandingi menyelamatkan banyak nyawa dan memulihkan perdamaian di seluruh negeri, memberinya rasa hormat, kekaguman, dan rasa terima kasih abadi. Setidaknya itulah yang dia yakini. Selama perayaan Akbar yang diadakan untuk menghormatinya, Raja tiba-tiba mengumumkan sebuah dekret yang mengejutkan. Pahlawan yang menyelamatkan dunia itu akan diasingkan. Meskipun Raja mengakui prestasinya, dia mengklaim bahwa kekuatan Archmage yang luar biasa terlalu menakutkan untuk dipertahankan sekarang setelah perdamaian pulih. Lebih buruk lagi, anggur yang diminumnya diam-diam dicampur dengan agen penyegel, dan 4 bawahan elemental pilihannya berbalik melawannya berdasarkan tuduhan palsu pengkhianatan. Beberapa saat sebelum kematian, dia merapal mantra reinkarnasi rahasia dan terbangun 3.000 tahun kemudian di sebuah rumah sakit modern. Ketika dia berdiri, dia menyadari bahwa dia telah terbangun dalam tubuh seorang siswa sekolah menengah, Shyabana Asuma. Dan ini mengejutkan karena namanya sama dengan namanya yang dulu. Alarm berbunyi dan staf medis bergegas mendekat. Dan yang mengejutkan mereka, Asuma berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa padanya. Mereka menganggap ini keajaiban karena dia seharusnya dalam kondisi vegetatif tanpa harapan. Dokter bergegas menepuk pundaknya, tetapi Asuma sedang tenggelam dalam pikirannya. Dia menyadari bahwa mantra reinkarnasi pasti berhasil karena dia hidup dan sehat. Selain itu, mengejutkan bahwa dia dapat memahami bahasa yang diucapkan oleh staf medis. Karena hal pertama yang ada di pikirannya adalah mencari tahu peradaban dunia, dia bertanya kepada staf di mana perpustakaan terbesar berada. Staf ragu-ragu untuk memberitahunya dan dia menggunakan pengendalian pikiran pada salah satu perawat untuk mendapatkan petunjuk. Asuma melihat sebuah tas di kejauhan dan dia bertanya apakah itu miliknya. Perawat di bawah pengaruhnya mengatakannya, membuat dokter bingung mengapa wanita itu dengan sukarela mengatakan semua yang dia ingin tahu. Asuma kemudian mengambil tasnya dan meninggalkan rumah sakit tanpa menoleh ke belakang. Dia berada di stasiun ketika dia melihat smartphone di tasnya dan karena dia tidak mengenalnya, dia bertanya kepada wanita di sampingnya. Dia menyebutnya, lempengan logam, dan gadis itu memberitahunya bahwa itu adalah smartphone. Asuma kemudian menggunakan kekuatan penilaiannya pada smartphone dan analisisnya memberitahunya bahwa itu adalah perangkat sihir yang pada dasarnya dapat mengakses semua yang dia inginkan, termasuk perpustakaan yang dia cari. Tak lama setelah ini, dia naik kereta dan setelah beberapa analisis, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak perlu mengunjungi perpustakaan karena dia mampu mendapatkan pengetahuan dasar tentang dunia berkat smartphone. Asuma juga telah menemukan bahwa dengan perangkat sihir itu, siapapun dapat berkomunikasi dengan orang yang jauh dan langsung mencari atau mengumpulkan segala jenis informasi. Dia telah menyimpulkan bahwa 3.000 tahun telah berlalu sejak dia meninggal dan teknologi sihir telah mundur. Itu telah digantikan oleh sains. Dan meskipun tampaknya nyaman, Asuma berpikir itu bukan sesuatu yang istimewa karena itu hanyalah trik murahan. Dia dapat melihat bahwa dia sekarang berada di dunia damai yang dia pertaruhkan dan bahkan korbankan hidupnya untuk lindungi. Tak lama setelah ini, dia tiba di rumah pemilik tubuh sebelumnya. Dan dia menyadari bahwa dia telah kehilangan seluruh keluarganya. Di atas meja ada sebuah buku harian, dan ketika dia mengambilnya untuk dibaca, dia menyadari bahwa pemilik tubuh sebelumnya ingin mati karena dia diintimidasi oleh teman-teman sekelasnya dan bahkan gurunya. Asuma menyadari betapa buruknya itu ketika dia membuka smartphone untuk melihat bahwa pemilik tubuh sebelumnya selalu menerima pesan sampah. Sebagian besar pesan ini berasal dari obrolan grup Shibuya Ward Mage Training High School tempat dia bersekolah. Keesokan harinya, Asuma muncul di sekolah, mengejutkan mereka yang mengenalnya. Mereka berjalan ke arahnya bertanya apakah dia baik-baik saja dan ini mengejutkan Asuma yang bertanya apakah dia tidak seharusnya berada di sekolah. Salah satu siswa kemudian mengungkapkan bahwa laporannya adalah dia mencoba bunuh diri karena tidak tahan dengan intimidasi yang terus-menerus. Asuma yang muncul dengan santai menimbulkan pertanyaan di antara para siswa dan dia masih mencoba memahami apa yang terjadi ketika seorang pria berambut merah, Tanuji Churyo, dan gengnya muncul. Saat dia melihat Churyo, Asuma menyimpulkan bahwa dia adalah keturunan dari salah satu bawahannya dari 3.000 tahun yang lalu. Churyo berjalan mendekati Asuma, memberitahunya bahwa dia sudah memperingatkannya untuk tidak datang ke akademi. Churyo mengolok-olok Asuma, bertanya apakah sihirnya hampir membunuhnya dan menyebabkannya kehilangan ingatannya. Churyo tertawa histeris pada Asuma, memanggilnya pecundang. Bawahan Churyo menyarankan agar mereka mempermainkannya seperti yang biasa mereka lakukan. Saat itulah Asuma menyadari bahwa Churyo adalah orang yang memperlakukan Asuma yang dulu seperti sampah. Ini membuat Asuma marah dan dia memutuskan untuk menguji seberapa banyak mana yang dimiliki tubuh itu. Dia mengaktifkan sihirnya dan meninju wajah Churyo tanpa rasa takut. Para penonton terkejut melihat Asuma menyerang Churyo. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di halaman sekolah dan disambut oleh guru mereka, George Tou. Dia memberitahu mereka bahwa tes hari itu akan menjadi yang paling penting karena akan memutuskan atribut mereka sebagai mage. Dia mendesak mereka untuk menganggap tes itu cukup serius. Karena Asuma masih harus banyak belajar, dia meminta Lily untuk menjelaskan warna atribut kepadanya. Lily mengungkapkan bahwa mage api berwarna merah, sementara mage air berwarna biru, dan mage kegelapan berwarna hitam. Rupanya,
Mana disalurkan melalui sirkuit mana tubuh untuk merapal mantra, tetapi sirkuit memiliki kapasitas terbatas, sehingga kebanyakan orang hanya menggunakan satu elemen. Ini adalah pilihan yang menentukan spesialisasi seseorang. Tak lama kemudian, George memanggil Asuma ke atas panggung. Dengan wajah jijik, dia bertanya elemen apa yang akan dia pilih. Dengan wajah percaya diri, Asuma memberitahu George bahwa dia tidak tertarik memilih salah satu elemen karena dia baik-baik saja dengan menjadi tanpa elemen, no elemen. George mengira Asuma bercanda, tetapi Asuma menjelaskan bahwa dia tidak berniat memilih hanya satu elemen. Ini membuat George marah karena dia yakin Asuma mengolok-oloknya. Para siswa lain terkejut karena Asuma memilih untuk menjadi Neet. Mereka tidak percaya bahwa dia sengaja memilih elemen yang merugikan. Ini adalah pertama kalinya Asuma dipanggil Neet dan dia menyimpulkan bahwa itulah sebutan mereka untuk mage tanpa warna di era modern. Namun, dia tidak khawatir karena mereka semua salah. Mengambil jalur pertumbuhan yang bias pada dasarnya bodoh karena tetap tanpa warna adalah satu-satunya cara untuk menggunakan mana seseorang sepenuhnya secara maksimal. George mulai mengeluh, bertanya mengapa seseorang serendah Asuma bahkan terdaftar di akademi. George mengancam akan memukul Asuma seperti yang biasa dia lakukan. Asuma kemudian menyimpulkan bahwa George adalah guru yang selalu mengganggu Asuma yang dulu. George memberitahu Asuma bahwa tidak ada potensi untuk mage tanpa warna, tetapi Asuma tidak setuju, mengatakan Neet adalah yang terkuat. Karena George tidak mau mempercayainya, Asuma menyarankan agar mereka menguji teori itu dengan pertarungan tiruan, mock battle. Asuma siap menunjukkan kepada George bahwa Neet adalah yang terkuat, tetapi ini membuat guru itu marah. Dia tidak percaya bahwa Asuma serius menantangnya untuk berkelahi. Dan karena ini, dia memberitahu para siswa bahwa ada perubahan rencana. Dia memberitahu mereka bahwa tes bakat hari itu akan mencakup pertarungan tiruan tanpa batasan. Lily panik ketika dia mendengar bahwa George tidak menambahkan batasan apapun pada duel karena George adalah yang terkuat di seluruh fakultas. Sebelum pertarungan dimulai, George memberitahu Asuma untuk tidak menyalahkannya atas apapun yang terjadi selama pertarungan mereka. Asuma dengan santai memberitahu George bahwa dia seharusnya mengkhawatirkan dirinya sendiri. Pertandingan dimulai dan George melepaskan 2 tongkat pintar, mengklaim bahwa dia adalah satu-satunya di akademi yang dapat menangani berbagai elemen. Dia menggabungkan 2 serangan, sihir modern, brace bomb, dan thunder lunge. Semua orang percaya Asuma sudah tamat karena serangan itu bergerak langsung ke arahnya, tetapi yang mengejutkan mereka, dia dengan santai memblokir serangan itu dengan mantra penghalang. George menyaksikan dengan ngeri karena apa yang terjadi tepat di depannya tidak mungkin. George melemparkan gelombang serangan lain ke Asuma, tetapi dia masih memblokirnya dengan mudah. Ini mengejutkan George dan bahkan para siswa yang menonton. George terus melemparkan semua serangan yang dia bisa, tetapi Asuma perlahan berjalan ke arahnya sambil menangkis semua serangannya. George mulai panik dan dia berteriak pada Asuma, menyuruhnya untuk tidak mendekat. Asuma dengan percaya diri berjalan ke arahnya dan menghancurkan tongkat pintarnya sebelum meletakkan tangannya di bahunya dan melepaskan serangan menyakitkan padanya. Asuma menyuruh George untuk mengakui semua yang dia lakukan kepada semua orang, atau dia akan mengubahnya menjadi debu. Menyadari bahwa Asuma tidak menggertak dengan ancamannya, George mulai mengaku. Dia mengungkapkan bahwa dia selalu mengabaikan ketika Churio dan gengnya mengintimidasi Asuma. Bahkan ketika Asuma curhat kepadanya, dia masih memukulinya karenanya. Para siswa ketakutan dan kecewa ketika mereka mendengar ini dan mereka dengan cepat bergegas untuk mendapatkan kepala sekolah. George jatuh berlutut dan Asuma menatapnya sambil bertanya bagaimana perasaannya tentang kalah dari mage tanpa warna. Karena pertarungan melawan George, Asuma menjadi kekuatan menakutkan di kelas karena dia sekarang terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Setelah kelas untuk hari itu, Asuma berbalik ke Lily lagi untuk berbicara dengannya, mengejutkan gadis itu. Asuma berterima kasih kepada Lily atas bantuannya sebelumnya dan wajah Lily memerah karena sangat malu. Asuma membuatnya lebih buruk bagi Lily dengan mendekatinya dan bertanya apakah dia bersedia keluar dengannya. Seluruh dunia Lily shock ketika dia mendengar ini. Dengan wajah benar-benar merah, dia tiba-tiba setuju untuk keluar dengannya. Namun, kenyataan segera menyadarkannya ketika dia menyadari bahwa Asuma berarti hal lain. Dia hanya ingin dia menunjukkan padanya di sekitar sekolah dan tempat-tempat penting yang perlu dia ketahui. Setelah menunjukkannya berkeliling, Asuma berterima kasih atas bantuannya dan dia merasa benar-benar bodoh karena terlalu berharap. Dia gagal menahan emosinya dan dia mulai marah sampai Asuma bertanya apa masalahnya. Dia dengan cepat menjawab bahwa tidak ada yang salah dan untuk menutupi kesalahan emosionalnya, dia membawa Asuma ke gedung terbaik di sekolah, ruang analisis sihir. Lily memberitahu dia bahwa siswa dapat menggunakan ruangan itu selama mereka mengajukan permohonan. Asuma kemudian memberitahu Lily bahwa dia sekarang dapat mengakhiri tur karena dia memahami semuanya dengan jelas. Dia berterima kasih atas bantuannya dan meyakinkannya bahwa dia akan membalas bantuannya suatu hari nanti. Lily terkejut dengan semua ini, memaksanya untuk bertanya apakah pria itu benar-benar Asuma. Dia mengakui bahwa Asuma telah menjadi orang yang sama sekali berbeda sejak hari dimulai. Asuma mengakui bahwa dia mungkin terlihat berbeda karena dia baru bangun sehari sebelumnya dan ingatannya sedikit campur aduk. Dia kemudian meminta maaf karena membuatnya khawatir. Tetapi jauh di lubuk hati,
Asuma terkesan bahwa Lily dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang terasa aneh. Setelah ini selesai, Lily pergi dan Asuma tetap di ruang analisis. Asuma meletakkan tangannya di komputer dan memintanya untuk menganalisis sihir kuno dan modern. Asuma yakin bahwa dengan komputer dia dapat mengembangkan sihir hibrida baru dan orisinal. Asuma tersenyum karena dia tidak sabar untuk menggunakannya keesokan harinya. Tiba-tiba, seorang pria muncul di sampingnya bertanya apakah dia Asuma. Ini mengejutkan Asuma karena dia bahkan tidak merasakan kehadiran pria itu. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Ishizuya Katakura dan dia adalah salah satu S4. Asuma bingung tentang apa arti S4. Dan Ishizuya mengungkapkan bahwa itu berarti 4 yang kuat, strong 4. Pada dasarnya, mereka yang berada dalam kelompok itu dianggap yang terkuat di akademi, dan Ishizuya adalah salah satunya. Ishizuya memberitahu Asuma bahwa dia mendengar tentang bagaimana dia mengalahkan Churio, yang juga merupakan anggota kelompok itu. Yang mengejutkan Ishizuya adalah fakta bahwa dia adalah mage tanpa warna. Namun, Ishizuya mengaku bahwa dia tidak marah karena Asuma memukuli Churio karena dia bukan penggemar hal-hal yang dia lakukan. Karena ini, Ishizuya memberitahu Asuma bahwa dia ingin mereka berteman. Dia mengulurkan tangannya kepada Asuma dengan senyum lebar di wajahnya dan Asuma mengambil waktu sejenak sebelum menjabatnya dan menerima kesepakatan itu. Dalam proses bersalaman, Asuma menyadari bahwa Ishizuya telah merapal semacam mantra lemah padanya dan dia mengasumsikan bahwa itu adalah mantra pelacak. Alih-alih marah karena ini, dia terkesan karena Ishizuya dapat merapal sihir modern secara alami tanpa menggunakan tongkat pintar. Selain itu, dia dapat melihat dengan jelas bahwa dia adalah keturunan dari rekan masa lalunya, mage angin. Setelah mereka selesai bertukar jabat tangan, Ishizuya berbalik untuk pergi dan Asuma tersenyum cerah karena dia pada dasarnya menerima tantangan Ishizuya. Keesokan harinya, Asuma menuju ruang fakultas untuk membuat reservasi untuk ruang analisis dan dia diberi waktu 1 jam, yaitu pukul 15 hingga pukul 16. Selama kuliah hari itu, Asuma gagal berkonsentrasi karena dia tidak sabar untuk mengunjungi ruang analisis sihir. Setelah sekolah, dia langsung menuju ke ruangan itu. Asuma berfokus pada sihir kuno, Grand Panel, yang merupakan bentuk sihir kuno yang dia gunakan di masa lalu. Ini adalah prosedur di mana mana diambil dari atmosfer dan kemudian dipadatkan dalam bingkai mana frame, di dalam tubuh. Setelah sihir yang ingin diaktifkan oleh mage telah ditentukan, mana ditransfer dari bingkai mana ke bingkai eksekusi, execution frame, dan lingkaran sihir akhirnya memformat proses yang tidak stabil menjadi pola tetap. Pada dasarnya, presisi dan keindahan lingkaran sihir sebanding dengan keterampilan mage. Mana mengalir melalui lingkaran sihir yang dirancang oleh perapal, dan ketika dilepaskan dari sana, sihir aktif. Sihir kuno di sisi lain hanya dapat digunakan oleh mereka yang terpilih. Ini pada dasarnya karena mana tidak dapat dimurnikan dalam tubuh tanpa bakat magis. Namun, hal-hal tampak berbeda di era modern karena bingkai mana internal dan bingkai eksekusi telah digantikan oleh organ yang disebut sirkuit mana berkat penemuan tongkat pintar. Tongkat pintar secara otomatis menyuntikkan mana ke sirkuit mana tubuh dan secara artifisial menghasilkan lingkaran sihir untuk mengaktifkan mantra. Sederhananya, mereka mampu menciptakan proses yang lebih umum, memungkinkan untuk mengaktifkan sihir tanpa perbedaan pribadi bawaan. Namun, karena manualisasi prosedur, kekuatan sihir telah berkurang jika dibandingkan dengan sihir kuno. Dan seperti yang diharapkan, tanpa tongkat pintar, tidak ada cara untuk menggunakan sihir. Dengan semua ini, Asuma menyimpulkan bahwa menciptakan sihir hibrida yang mencampurkan teknologi kuno dan modern adalah tujuan utama. Namun, untuk melakukan ini, dia tahu bahwa dia harus menguasai sihir modern ke tingkat tertinggi sehingga dia dapat menaklukkan semua atribut. Dia berencana menggunakan komputer kuantum untuk menjalankan perhitungan untuk teori dasar sihir hibrida hipotetisnya. Asuma memasukkan datanya dan begitu dia selesai, dia memutuskan untuk mengambil minuman dan menunggu sampai hasil perhitungan keluar. Tiba-tiba, dia terlempar ke ruang magis di mana dia mendapati dirinya jatuh. Dia dengan cepat menyimpulkan bahwa dia saat ini diserang oleh seseorang yang menggunakan sihir modern. Tetapi masalahnya adalah dia tidak bisa melihat orang itu. Saat itulah terpikir olehnya bahwa hanya ada satu orang yang luput dari radarnya, dan ini adalah Ishizuya. Asuma tidak percaya bahwa pria itu sudah bergerak ketika dia menyarankan agar mereka berteman. Karena Ishizuya tidak keberatan menyerangnya, Asuma berencana untuk mengajarinya apa artinya menjadi seniornya. Karena tidak mungkin Ishizuya bisa memindahkannya ke langit, Asuma menyimpulkan bahwa itu adalah mantra pengubah pengenalan, Recognitional Altering Spell, untuk membuatnya merasakannya seperti itu. Ini adalah jenis sihir yang sama yang digunakan Ishizuya di masa lalu, dan Asuma terkejut bahwa dia tidak berubah. Meskipun demikian, Asuma ingin tahu apa yang akan terjadi jika dia terus jatuh bebas. Saat itu, sekelompok binatang magis buatan muncul entah dari mana. Asuma terpaksa merapal mantra penghalang, dan dia menyimpulkan bahwa dia akan terjebak dalam pertahanan jika dia tidak dapat menentukan di mana Ishizuya bersembunyi. Asuma merencanakan gerakannya dan memutuskan untuk menggunakan sihir deselerasi untuk menghentikan kejatuhannya. Tetapi tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia jatuh ke ranjau sihir. Saat itulah dia menyadari bahwa Ishizuya telah menempatkan tindakan pencegahan di ruang magis, yang akan selalu bereaksi terhadap mantra yang dia aktifkan. Asuma dengan cepat menyimpulkan bahwa dia perlu menghancurkan ranjau sebelum meledak,
menyebabkan ledakan berantai. Asuma percaya dia memiliki segalanya di bawah kendali sampai dia tiba-tiba menemukan dirinya melayang di ruang kosong tanpa atmosfer, membuatnya sulit bernapas. Dia masih berurusan dengan ini ketika sekelompok ledakan mengguncang ruang itu. Dan saat inilah Asuma akhirnya memutuskan bahwa dia sudah cukup. Asuma segera menyadari bahwa dia berisiko mati lemas dan mati jika dia tidak bergerak dengan cepat. Sebagai puncaknya, ruang magis itu rumit dalam konstruksinya, seperti sebuah karya seni. Karena dia tahu bagaimana Ishizuya beroperasi, dia cukup yakin bahwa dia bersembunyi di suatu tempat dan menonton sehingga dia dapat menyaksikan kematiannya. Ini berarti seluruh ruang itu tidak otonom. Jadi Ishizuya pasti berada di dekatnya dan menonton melalui lubang intip, Pole. Asuma menyimpulkan bahwa jalan keluarnya adalah menemukan lubang intip dan dia menyerahkan dirinya ke mode fokus 100%. Ishizuya melihat ini dan percaya bahwa Asuma akhirnya menyerah, tetapi pada saat yang sama dia tidak siap untuk menarik diri. Tiba-tiba, ledakan besar mengguncang ruang itu, dan ini berkat Asuma menyalurkan semua mana terkonsentrasinya ke bingkai eksekusinya dan melepaskannya sekaligus. Ishizuya terkejut ketika dia melihat ini. Tetapi Asuma tidak menahan diri saat dia terus memperluas lingkaran sihir masifnya. Dia berencana untuk mengungkap anomali di dalam ruang itu dan menentukan titik pengamatan Ishizuya dengan melakukan ini. Setelah beberapa saat melakukan ini, dia akhirnya menemukan Ishizuya, dan dia tidak membuang waktu untuk mengeksploitasi ruang itu. Dia memecah sihir Ishizuya, dan dia menemukan dirinya di ruang sihir lagi. Dengan ini, dia menegaskan bahwa Ishizuya menggunakan sihir pengubah pengenalan. Asuma kemudian meninggalkan ruangan untuk mencari Ishizuya di tempat dia duduk. Asuma berjalan ke arahnya, bertanya mengapa dia ingin menyakitinya ketika dia memberitahunya sebelumnya bahwa dia ingin mereka rukun. Ishizuya melompat kegirangan, memberitahu Asuma bahwa dia adalah segalanya yang dia bayangkan. Ishizuya berbicara tentang betapa mudahnya bagi Asuma untuk menembus sihir ilusi dan merapal sihir levitasi tanpa nyanyian, chant. Ishizuya memberitahu Asuma bahwa dia adalah orang yang luar biasa karena mampu melakukan ini. Ishizuya terus menari-nari saat dia membandingkan teknik Asuma dengan seni terbaik di dunia. Dia memberitahu Asuma bahwa dia luar biasa dan dia ingin memahami sirkuit sihirnya. Tiba-tiba, wajah Ishizuya berubah saat dia memberitahu Asuma bahwa yang paling dia sukai adalah melihat sesuatu yang indah dihancurkan. Sebelum Asuma dapat bereaksi, dia menyadari bahwa Ishizuya telah selangkah lebih maju darinya lagi dan dia telah jatuh ke dalam mantra lain miliknya. Ishizuya kemudian mengaktifkan mantra sihirnya, Meteor Fall, dan sekelompok bahan konstruksi dari bawah melayang ke udara untuk mulai jatuh ke Asuma dalam upaya untuk menusuknya. Bahkan dengan sejumlah material tajam datang ke arahnya, Asuma tetap tenang. Tepat sebelum paku turun padanya, dia berhasil menciptakan penghalang untuk memblokirnya. Namun, Ishizuya mengolok-oloknya, memberitahunya bahwa dia ingin melihat berapa lama dia akan bertahan. Ishizuya terus melemparkan beberapa material ke Asuma, memaksanya untuk terus menghindar. Dan tanpa ragu, dia menyadari bahwa Ishizuya berusaha menyudutkannya. Sebelum Asuma menyadarinya, dia mendapati dirinya di tengah material konstruksi yang bertujuan untuk menghabisinya. Asuma terus bertahan, tetapi Ishizuya mengolok-oloknya, memberitahunya bahwa dia sudah mencapai batasnya. Ishizuya kemudian membawa hal-hal lebih jauh dengan menarik pesawat terbang ke lokasi Asuma. Ishizuya tersenyum di udara sambil memberitahu Asuma bahwa dia berada di dunianya. Ishizuya memberitahu Asuma bahwa dia ingin tahu bagaimana dia akan memblokir serangan terbarunya. Asuma mengangkat tangannya di udara, tetapi pada saat yang sama, dia memfokuskan perhatiannya pada lingkungannya. Sementara itu, Ishizuya berencana untuk menusuknya dengan jarum, tetapi saat dia melemparkan jarum ke Asuma, dia membatalkan mantra yang melindungi pesawat. Ini mengejutkan Ishizuya dan dia menyaksikan pesawat itu jatuh. Namun, ternyata itu adalah ilusi, dan serangan utamanya adalah jarum. Asuma mampu melihat melalui ini, dan dia menangkap jarum dengan cukup mudah. Asuma mengolok-oloknya, memberitahunya bahwa dia sudah melihat melalui skemanya. Asuma menjelaskan bahwa mantra yang memanipulasi angin untuk menjatuhkan puing-puing tidak lebih dari umpan. Ishizuya telah menjatuhkan benda-benda nyata seperti tiang dan pelat logam, tetapi kemudian dia mengikutinya dengan pesawat ilusi untuk menarik perhatiannya. Sementara Asuma terganggu, dia kemudian meluncurkan jarum sihir yang diresapi dengan mantra pengganggu kesadaran, yang merupakan gerakan nyata Ishizuya. Asuma tersenyum karena bahkan apa yang seharusnya menjadi Meteor Fall Ishizuya hanyalah gertakan. Asuma memuji kerja keras Ishizuya, tetapi memberitahunya bahwa segala sesuatu yang dia coba lakukan tidak berguna melawannya. Ishizuya membantah kemungkinan ini, mengatakan tidak mungkin Asuma bisa melihat melalui sihirnya karena tidak ada mage yang hidup yang dapat merasakan ketika dia mengaktifkan sihirnya. Ishizuya mengatakan ini hanya mungkin jika orang itu adalah archmage legendaris dari 3000 tahun yang lalu. Saat itu, Asuma memberitahunya bahwa karena sihirnya sangat baik, dia akan mengakhiri pertempuran dengan kehalusan. Dia menerjang ke arah Ishizuya dengan kecepatan yang tidak bisa dia tanggapi, dan dia memberitahunya bahwa dia menggunakan terlalu banyak sihir di depannya, yang memberinya kesempatan untuk menganalisisnya. Asuma meletakkan tangannya di dada Ishizuya dan melepaskan lingkaran sihir yang mengirimkan getaran rasa sakit melalui tubuhnya. Efek sihir mulai berlaku dan Ishizuya menjerit kesakitan sebelum pingsan.
Asuma berdiri tegak di atasnya dengan senyum di wajahnya karena dia memenangkan pertempuran. Saat Ishizuya pingsan, dia mendapati dirinya memimpikan leluhurnya dari 3.000 tahun yang lalu. Dia cukup dekat dengan Asuma saat itu, dan dia menganggap Asuma sebagai karya seni. Meskipun dia dekat dengan Asuma, Ishizuya tidak dekat dengan anggota tim lainnya karena dia selalu menghindari mereka. Churyo percaya bahwa Ishizuya pemalu, tetapi rekan setim mereka yang lain mengatakan Ishizuya mungkin hanya tidak menyukainya. Rupanya, Ishizuya tidak akur dengan yang lain karena mereka tidak menghargai seni. Dan Ishizuya bukanlah orang yang main-main dengan orang-orang seperti mereka. Tepat ketika segalanya menjadi sangat baik antara dia dan Asuma, dia tiba-tiba diberitahu oleh salah satu rekan setimnya bahwa Raja telah memberikan dekret kerajaan tentang fakta bahwa Asuma adalah pengkhianat. Ishizuya tidak ingin mempercayai ini karena dia tidak berpikir ada kemungkinan Asuma mengkhianati mereka. Rekan setimnya memberitahunya bahwa ini benar karena Raja memiliki kekuatan pandangan jauh ke depan dan itu tidak pernah salah. Ini menghancurkan hati Ishizuya karena dia menganggap Asuma sebagai karya seni dan dia bertanya-tanya mengapa dia mempertaruhkan segalanya untuk mengkhianati kerajaan. Ishizuya mempertanyakan ini ketika dia bangun di ruang kesehatan. Karena Ishizuya tidak mengalami peristiwa itu secara langsung, dia percaya bahwa apa yang baru saja dia saksikan adalah mimpi yang mengerikan. Ishizuya mencoba menenangkan dirinya ketika Asuma muncul, menawarinya air untuk diminum. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah minuman elektrolit dengan gula di dalamnya. Asuma menyarankan agar Ishizuya rehidrasi secepat mungkin karena dia kehilangan banyak cairan karena berkeringat. Ishizuya terkejut dan dia bertanya kepada Asuma mengapa dia membantunya. Asuma menyebutkan bahwa Ishizuya menerima mantranya secara langsung dan tidak mungkin dia akan keluar tanpa cedera. Meskipun demikian, dia memberitahu dia bahwa sirkuit sihirnya masih stabil dan tampaknya tidak menyebabkan kerusakan yang bertahan lama. Saat itu, Ishizuya melihat handuk di tangan Asuma dan saat itulah terpikir olehnya bahwa Asuma telah merawatnya saat dia pingsan. Dengan senyum cerah di wajahnya, Asuma memberitahu Ishizuya bahwa dia melakukannya karena dia tidak ingin kehilangan mage berbakat. Dengan suara halus, Ishizuya berterima kasih kepada Asuma atas bantuannya dan dia memberitahu dia bahwa tidak semua orang di S4 seperti Churyo. Ishizuya mengakui bahwa kekuatan sihir Churyo luar biasa, tetapi pada saat yang sama, dia tidak setuju dengan idenya. Ishizuya kemudian mengungkapkan bahwa dia ingin melihat seberapa kuat Asuma sehingga dia bisa mengalahkan Churyo. Ishizuya kemudian menundukkan kepalanya kepada Asuma untuk meminta maaf atas nama Kyo, atas segala yang telah dilakukan Kyo kepadanya. Asuma tersenyum dan mengatakan kepada Ishizuya bahwa ia tampak bukan orang jahat. Ia kemudian memberitahu Ishizuya bahwa ia akan melupakan peristiwa penyergapan itu. Namun, sebagai gantinya, ia ingin mereka membuat kesepakatan. Ishizuya menanyakan kesepakatan apa, dan Asuma mengatakan kepada Ishizuya bahwa ia ingin dia keluar dari S4 dan bergabung dengannya untuk menciptakan faksi baru di akademi. Asuma siap mengambil risiko merekrutnya karena Ishizuya tidak memiliki ingatan dari 3.000 tahun yang lalu. Asuma sudah menyadari bahwa ia akan membutuhkan sekutu jika ingin mencapai sesuatu di era saat ini. Asuma memberitahu Ishizuya bahwa ia mengandalkannya untuk berjalan bersamanya menuju masa depan yang ia tuju. Ishizuya benar-benar terkejut dan merasa terhormat atas tawaran itu. Ia tidak membuang waktu, segera turun dari tempat tidur dan berlutut di depan Asuma, mengatakan bahwa ia siap mengikutinya. Asuma terkejut dengan tingkah laku Ishizuya karena ia ingat dengan jelas Ishizuya dari 3.000 tahun yang lalu melakukan hal yang sama. Tepat pada saat itu, Asuma memberitahu perawat bahwa ia melihatnya mengintip dari balik pintu. Wanita itu dengan cepat melangkah keluar, mengatakan bahwa ia tidak bermaksud demikian. Karena urusannya dengan Ishizuya sudah selesai, Asuma bersiap untuk pergi. Sebelum pergi, ia memberikan grafik kepada perawat yang menganalisis sirkuit sihir Ishizuya. Asuma mengatakan kepadanya bahwa ia dapat menggunakannya sebagai referensi, dan saat perawat itu menatap grafik, ia hampir kehilangan akal. Ia tidak percaya betapa luar biasa detailnya grafik itu. Ia berteriak meminta Asuma untuk berhenti, dan ia bertanya apakah ia bersedia bergabung dengan institut penelitiannya sebagai mahasiswa khusus. Asuma berbalik, tersenyum padanya, dan menolak tawaran itu, mengatakan bahwa ia sudah menyukai akademi. Setelah pergi, Asuma menuju ke ruang analisis sihir karena ia sempat menyimpang sedikit dan perlu melanjutkan penelitiannya. Setelah komputer selesai menganalisis semua yang ia sarankan, komputer menyimpulkan bahwa teorinya direkomendasikan untuk presentasi di konferensi akademik sebagai sistem sihir baru. Asuma senang bahwa firasatnya benar dan menghela napas lega karena ini meletakkan dasar untuk sihir hibrida yang menggabungkan metode kuno dan modern. Asuma menyadari bahwa hal berikutnya yang akan ia lakukan adalah mengubah setiap formula sihir agar sesuai dengan penggunaan spesifik. Setelah ini, ia akan mengadaptasinya ke sirkuit sihir dan ia juga perlu memverifikasi kompatibilitasnya dengan elemen. Karena ia punya banyak hal yang harus dilakukan, Asuma menyadari bahwa ruang analisis sihir bisa menjadi rumah keduanya. Asuma berencana untuk melampaui semua sihir kuno yang telah ia pelajari dan kemudian menciptakan sihir revolusioner. Keesokan harinya di kelas, guru memutuskan untuk memanggil Asuma karena ada kecurigaan bahwa ia curang sejak nilainya tiba-tiba naik. Guru menyuruhnya maju untuk menyelesaikan soal yang ada di papan tulis. Guru memaksa Asuma untuk maju dan Asuma dengan percaya diri berjalan maju untuk membuktikan bahwa niat bukan sampah.
Asuma mengambil kapur dan mulai menyelesaikan persamaan hingga detail terkecil, mengejutkan guru dan bahkan para siswa. Asuma bahkan menjelaskan bagaimana persamaan itu muncul dan untuk apa digunakan. Rupanya, itu adalah persamaan yang sama yang mengarah pada penemuan tongkat pintar, Smart Rods. Dan ketika guru mendengar ini, ia benar-benar kewalahan. Ia tidak punya pilihan selain mengatakan kepada Asuma bahwa ia benar dan menyuruhnya kembali ke tempat duduknya. Guru itu tertegun karena Asuma baru saja memecahkan masalah yang diperuntukkan bagi mahasiswa universitas. Saat ia kembali ke tempat duduknya, Lily tidak bisa mengalihkan pandangannya dari pria yang keren dan santai itu. Saat makan siang, mayoritas kelas menghampiri Lily, memohon padanya untuk berbicara dengan Asuma agar ia bisa berteman dengan mereka. Menyadari bahwa mereka tidak akan membiarkannya bernapas kecuali ia melakukannya, Lily akhirnya setuju untuk berbicara dengan Asuma. Lily kemudian bertanya kepada Asuma apakah ia akan senggang sepulang sekolah agar mereka bisa pergi ke kafe dan bergaul dengan seluruh kelas. Asuma awalnya menolak tawaran itu, tetapi saat ia menyadari bahwa Lily akan dipermalukan, ia berubah pikiran. Seluruh kelas bersorak gembira ketika ia mengatakan ini, dan mereka mengakui bahwa itu adalah hari terbaik dalam hidup mereka. Sementara itu, ada seorang gadis aneh memperhatikan Asuma dan ia bertekad untuk menghancurkan wajah Asuma yang cantik. Beberapa saat kemudian, Asuma dan teman-teman sekelasnya tiba di kafe, tetapi Asuma bahkan tidak bisa mendapatkan waktu istirahat karena para siswa tertarik pada segala sesuatu yang menyangkut dirinya. Lily segera lelah dengan pertanyaan mereka yang tak henti-hentinya, dan ia berteriak pada mereka, menyuruh mereka bertanya satu persatu. Asuma kemudian mulai menjawab semua pertanyaan mereka, seperti apa makanan favoritnya dan manfaat menjadi neat. Bahkan ketika ia hampir melewatkan pertanyaan, siswa dengan cepat mengingatkannya. Asuma mengungkapkan bahwa orang yang paling dekat dengannya adalah Lily. Dan saat ia mengatakan ini, ia membuat Lily hampir pingsan, tetapi ia berusaha tetap tenang agar tidak berakhir seperti sebelumnya. Namun, ia melampiaskan emosinya pada cangkir yang ia pegang, meremasnya begitu keras hingga ia menumpahkan semua isi cangkir. Asuma masih menemukan cara untuk membuatnya bingung dengan menghiburnya karena minuman yang tumpah. Lily kemudian mengatakan kepada Asuma bahwa para siswa penasaran tentang dirinya karena tidak ada dari mereka yang menawarkan kursus elit. Rupanya, kepanjangan penuh niat bagi mereka adalah not in education, employment, or training, tidak dalam pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan. Namun, mereka semua yakin bahwa ini bukan situasinya dalam kasus Asuma. Bahkan, mereka percaya itu lebih seperti neat, skillful, clever, and amazing, rapi, terampil, cerdas, dan luar biasa. Asuma tersenyum ketika mendengar ini, dan ia memberitahu para siswa bahwa mereka mungkin benar. Lily tidak percaya bahwa Asuma benar-benar santai dengan semua yang mereka katakan sejauh ini. Saat mereka meninggalkan kafe, mereka memastikan untuk bertukar informasi kontak dengan Asuma, dan ini memberikan kegembiraan putaran lain bagi mereka. Sementara itu, ada seseorang yang memata-matai Asuma dan mengirimkan lokasi langsungnya kepada bos mereka. Asuma segera menyadari kehadiran orang ini dan ia menyuruh Lily untuk berhati-hati. Tiba-tiba, sekelompok siswa elit muncul di depan mereka. Asuma menuntut untuk mengetahui mengapa mereka ada di sana, tetapi mereka tetap diam sampai sebuah mobil berhenti di depan mereka. Para siswa kemudian membuat jalan bagi siapapun yang ada di dalam mobil. Ketika pintu mobil terbuka, teman-teman sekelas Asuma panik karena pria yang keluar dari mobil adalah salah satu anggota S4. Pria itu berjalan menghampiri Asuma dan memperkenalkan dirinya sebagai Fukata Shion, kepala serikat klub akademi. Tanpa ragu, Asuma dapat melihat bahwa Shion adalah Shion yang sama dari 3.000 tahun yang lalu. Shion kemudian mengatakan kepada Asuma bahwa ia mendengar tentang bagaimana ia membantu Izuya. Dan karena kelompok itu tidak bisa terus berutang budi, ia memutuskan untuk menantang Asuma berduel sihir. Lily terkejut ketika mendengar ini, dan Asuma berbalik untuk bertanya apakah ia tahu apa itu duel sihir. Lily ngeri ketika menyadari bahwa Asuma sama sekali tidak tahu, dan ia berbisik di telinganya, memberitahunya apa itu duel sihir. Ketika Asuma terlalu lama memberikan jawabannya, Shion melepaskan aura pertempurannya yang menakutkan untuk mengintimidasi Asuma. Asuma menganalisis aura itu dan menyadari bahwa itu adalah semangat bertarung yang ditujukan padanya dan teman-teman sekelasnya yang lain. Asuma menyadari bahwa Shion bersedia menyandera selama ia bisa membuatnya menerima duel. Karena ini juga memberikan hiburan bagi Asuma, ia memutuskan untuk menerima duel itu. Saat ia menyetujui duel, Shion menyarungkan pedangnya dan memberitahu Asuma bahwa duel akan berlangsung keesokan paginya di arena pusat akademi. Asuma tersenyum karena ia tidak khawatir sedikitpun dan ia siap menunjukkan mengapa ia jauh lebih baik darinya. Kemudian, Asuma menemukan dirinya dalam mimpi yang jelas, lucid dream, dan dari dalam mimpi itu, ia dapat menyelami alam bawah sadar dan pikiran tersembunyinya. Asuma menganggapnya sebagai peluang besar untuk menggali pemilik asli tubuh itu. Ia ingat bahwa ketika ia bereinkarnasi, ada sedikit mana yang tidak terpakai yang tersisa di dalam sirkuit sihir tubuhnya. Karena ia belum menyentuhnya, ia percaya bahwa ia dapat membaca pikiran pemilik asli jika ia melihat melalui itu. Ia juga percaya bahwa akan ada sisa-sisa Asuma yang dulu di dalam pikirannya. Untuk melakukan ini, ia menyadari bahwa ia perlu menggunakan sihir untuk mengekstrak rohnya,
tetapi ia ingat bahwa tidak ada sihir kuno untuk ini. Menjadi jenius seperti dirinya, ia memutuskan untuk membuatnya sendiri. Ia langsung memikirkan ide itu dan ia mulai menyusun semua yang seharusnya membuatnya berhasil. Dan ia melakukannya. Ia tersenyum karena ia benar-benar menciptakan sihir baru di dalam ruang mental. Asuma yakin bahwa ia akan menjadi satu-satunya yang akan melakukan ini dalam sejarah. Sama seperti yang diharapkan, Asuma berhasil melakukannya dan mengeluarkan pikiran tubuh itu. Asuma mudah panik ketika ia melihat salinan dirinya berdiri di depannya dan ia menuntut untuk tahu di mana ia berada. Namun, kepalanya mulai berdenyut dan ia jatuh berlutut kesakitan. Asuma menyadari bahwa sinkronisasi memori antara Asuma muda dan tubuh telah dimulai. Semua ingatan mulai membanjir dan Asuma menyadari bahwa ia mencoba bunuh diri di kamarnya, itulah sebabnya ia kehilangan kesadaran. Setelah ini, ia mendarat di rumah sakit dan jatuh koma di mana ia seharusnya tidak bangun. Ia bertanya kepada Asuma apakah semua yang baru saja ia lihat benar dan Asuma mengatakannya. Ia memberitahu Asuma muda bahwa ia saat ini meminjam tubuhnya dan ia meminta maaf untuk ini. Namun, pemuda itu tidak keberatan karena ia akan tetap koma jika bukan karena dia. Asuma muda kemudian bertanya kepada Asuma mengapa seseorang dari 3000 tahun yang lalu bereinkarnasi ke dalam tubuhnya. Asuma meluangkan waktu untuk menjelaskan, dan ketika ia melakukannya, Asuma muda hampir kehilangan akal. Asuma juga menambahkan cerita tentang bagaimana Churio dan guru itu membulinya. Namun, Asuma telah mengalahkan mereka dan juga telah mengalahkan lawan kuat lainnya. Asuma mengungkapkan bahwa ia melakukan semua ini untuk melindungi tubuh mereka. Asuma muda panik ketika ia menyadari bahwa ia akan menjadi selebriti mini di sekolah. Namun, ia tidak berpikir ini masalah lagi baginya karena ia sudah mati. Asuma muda kemudian mengungkapkan bahwa ia akhirnya ingat bagaimana semuanya terjadi. Ketika ia koma, hujan meteor melewati dekat dan meteor-meteor itu tersedot ke dalam lubang hitam besar. Namun, di dalam lubang hitam itu ada seberkas cahaya yang menarik perhatiannya. Ia menceritakan bahwa cahaya itu berkedip seolah-olah sedang berjuang dan ia memutuskan untuk mengambil tempat cahaya itu. Asuma muda menyelam dan ia terus jatuh. Ia menyadari bahwa ia adalah seseorang yang ingin mati tetapi hidup sementara Asuma yang lama adalah seseorang yang ingin hidup tetapi akhirnya mati. Asuma muda tersenyum mengatakan itu mungkin terjadi seperti yang seharusnya. Namun, Asuma yang lama tidak setuju mengatakan mereka adalah dua jiwa yang berbagi tubuh dan tidak ada dari mereka yang bisa eksis sendiri. Dengan percaya diri, Asuma mengatakan kepada Asuma muda bahwa mereka saat ini berada dalam cerita mereka dan ia berjanji untuk mewujudkan mimpinya. Asuma muda tersenyum dan air mata jatuh dari matanya ketika ia mendengar ini. Ia dan Asuma yang lama berbagi jabat tangan dan ia berterima kasih atas bantuannya. Asuma muda mengatakan kepada Asuma yang lama bahwa ia puas dengan fakta bahwa ia berusaha membantunya memenuhi keinginannya. Asuma muda kemudian bertanya kepada Asuma yang lama apakah ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk membantu dan Asuma yang lama bercerita kepada Asuma muda tentang pengalamannya di kafe. Ia memberitahu Asuma muda bahwa Lily meneriakan semacam mantra aneh seperti, semua yang kamu ubah menjadi white mocha. Ini membuat Asuma yang lama bingung dan ia bertanya kepada Asuma muda apakah ia bisa menerjemahkannya untuknya. Asuma muda tertawa ketika mendengar ini dan ia memberitahu Asuma yang lama bahwa ia tidak keberatan membantu. Tapi saat itu tubuhnya mulai memudar, memberitahu mereka bahwa waktu mereka sudah habis. Asuma muda kemudian berterima kasih kepada Asuma yang lama karena telah membawanya kembali. Sebelum menghilang, ia mengatakan kepada Asuma yang lama bahwa ia akan terus mengintip cerita mereka. Ketika Asuma bangun, ia tahu bahwa Asuma muda hanyalah pikiran yang tersisa, tetapi pada saat yang sama, ia ingin memenuhi semua keinginannya. Sementara itu, di kediaman Shion, ia terlihat duduk di depan kristal raksasa yang dikenal sebagai Vertzitennitride Orichalum, yang hanya ditambang di pegunungan yang dimiliki oleh keluarga Fukata selama beberapa generasi. Itu pada dasarnya adalah logam terkeras di planet ini. Dan setelah Shion selesai bermeditasi, ia mengiris logam itu menjadi potongan-potongan dengan pedangnya. Tepat pada saat itu, gadis aneh, yang menguntit Asuma sebelumnya, muncul di tempat latihan Shion. Ternyata ia juga salah satu anggota S4, dan ia adalah Mizuhara MUN. Muni terkesan betapa efektifnya pedang Shion karena mampu memotong material itu seolah-olah bukan apa-apa. Shion kemudian memberitahu MUN bahwa ia telah menonton video yang ia kirimkan kepadanya dan ia terkejut bahwa Izuya dan Churio kalah seperti itu. Shion menyebutkan bahwa ia mungkin berada di S4 hanya demi itu, tetapi pada saat yang sama ia sangat menghargai Izuya dan Churio. Ia menganggap mereka perwujudan prestise akademi dan karena ini ia tidak berniat menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang mengancam prestise akademi. MUN setuju dengannya, mengatakan kepadanya bahwa jika ia meremehkan Asuma karena ia seorang neat ia hanya akan menyesalinya seperti yang dilakukan Izuya dan Kurio. Shion kemudian menghunus pedangnya dan ia bersumpah demi bulan di langit bahwa ia akan mengalahkan Asuma. Ia mengatakan ia tidak peduli jika sesuatu terjadi pada Asuma karena otoritas akademi jauh lebih besar daripada nyawa manusia. MUN senang mendengar ini dan ia mendesak Shion untuk menghancurkan wajah cantik Asuma. MUN kemudian bertanya apakah ia berniat mengeluarkan senjata rahasianya selama pertarungan, tetapi Shion mengatakan tidak,
percaya bahwa pertarungan itu tidak akan mengharuskannya melakukan itu. Ia percaya bahwa keakrabannya sudah cukup untuk pertempuran itu. Dan seperti itu, hari untuk duel tiba, dan Asuma bersemangat tentang semuanya. Berbicara tentang duel sihir, itu adalah pertempuran yang disetujui antara siswa, yang didasarkan pada penggunaan sihir. Rupanya, siswa di institusi diberi peringkat berdasarkan hasil duel sihir. Dan seperti biasa, peringkatnya berkisar dari F hingga S, siswa berperingkat tinggi diberikan berbagai hak istimewa di dalam akademi, yang membuatnya lebih manis. Saat berada di ruang tunggu arena, inilah semua yang Asuma pelajari dari Lily. Lily percaya bahwa Asuma pasti pernah mendengarnya sebelumnya karena itu adalah pengetahuan umum bagi setiap siswa. Namun, Asuma memberitahu bahwa ini adalah pertama kalinya ia mendengarnya, dan ia berterima kasih karena telah memberitahunya. Lily terkejut mendengar ini, dan ia berasumsi bahwa Asuma masih menderita masalah kebingungan ingatan itu. Karena ini, ia menjadikan keinginannya untuk mendukungnya. Tiba-tiba, ia sadar bahwa ia sebenarnya berada di ruang tunggu Asuma, dan ia mulai berfantasi seperti yang selalu ia lakukan. Butuh suara Asuma yang memanggilnya untuk membawanya keluar dari zona fantasi tempat ia menemukan dirinya. Asuma kemudian menunjukkan dua dasi, hitam dan putih, menanyakan mana yang terlihat lebih baik. Lily memilih yang hitam, dan Asuma berterima kasih atas bantuannya. Asuma kemudian bertanya kepada Lily apakah ia akan mendapatkan lebih banyak waktu di ruang analisis sihir jika ia berhasil meningkatkan peringkatnya, dan Lily mengatakannya. Lily tidak percaya bahwa ruang analisis sihir adalah perhatian Asuma dari semua kekhawatirannya. Asuma kemudian mengatakan kepada Lily bahwa Shion memanggilnya pembuat onar bagi sekolah. Dan Lily membenarkan ini dengan menunjukkan artikel berita yang merinci pertarungannya dengan Shion. Shion telah memberitahu pers tentang keinginannya untuk memberikan balasan kepada Asuma, yang saat ini menghancurkan akademi. Bahkan ketika Asuma melihat artikel itu, ia tidak tergerak olehnya. Dan ini mengejutkan Lily. Ia tidak percaya keberanian Asuma karena Shion adalah ahli ilmu pedang sihir Jepang dan pewaris tambang logam langka yang memasok tongkat pintar, Smart Rods. Pada dasarnya, sumbangannya ke akademi bernilai miliaran, itulah sebabnya tidak ada seorang pun di akademi yang bisa menentangnya. Lily mengatakan kepada Asuma bahwa bahkan jika ia benar, opini publik akan dimanipulasi untuk membuatnya seolah-olah keadilan ada di pihak Shion. Asuma mengambil waktu sejenak untuk memikirkan semua ini dan ia mengabaikan semuanya. Ia kemudian bertanya kepada Lily bagaimana dasinya terlihat padanya. Lily terpesona oleh auranya dan ia meyakinkannya bahwa dasi itu terlihat bagus. Dengan ini, Asuma berdiri untuk pergi ke duel. Lily terkejut bahwa tidak ada sedikit pun rasa takut pada pria itu, membuatnya bertanya-tanya apakah ia bahkan mendengarkan apa yang telah ia katakan. Dalam perjalanan ke arena, ia berpapasan dengan Izuya dan keduanya bertukar pandangan yang dapat digambarkan sebagai pandangan kode. Sementara itu, Shion telah tiba di arena dan para elit bersorak untuknya, menyuruhnya menghancurkan Asuma dan menghabisinya. Tidak lama setelah ini, Asuma juga muncul. Shion memujinya karena tidak melarikan diri dan Asuma menghargai isyarat itu. Entah dari mana, Shion bertanya kepada Asuma siapa dirinya. Pertanyaan ini mengejutkan Asuma yang percaya bahwa Shion telah melihatnya bahwa ia adalah makhluk yang bereinkarnasi. Shion memberitahu Asuma bahwa ia menganggap pertandingan itu serius karena Asuma mampu mengalahkan Kiryu dan Ishizuya yang jelas bukan kebetulan. Inilah mengapa ia bertanya kepada Asuma siapa dirinya dan ia menyertai pertanyaan itu dengan aura pertempuran yang luar biasa. Asuma bahkan tidak gentar di tengah semua intimidasi dan ia hanya memberitahu Shion bahwa ia adalah Asuma. Shion terkesan bahwa Asuma bahkan tidak gentar ketika ia mencoba membanjirinya dengan aura pertempurannya dan ia memberitahu bahwa ia tidak berniat meremehkannya. Shion mengatakan kepadanya bahwa ia akan menghadapinya dengan semua yang ia miliki dan menghancurkannya dengan sekuat tenaga. Asuma tersenyum ketika mendengar ini, mengatakan bahwa inilah yang ia harapkan dan ia meyakinkannya bahwa ia juga tidak akan menahan diri. Tepat ketika wasit hendak memulai pertandingan, Shion menyuruhnya menunggu. Shion kemudian mengatakan kepada Asuma bahwa ia siap menunjukkan belas kasihan kepadanya karena itu adalah kebiasaan bagi keluarga bangsawan Fukata. Shion mengatakan kepada Asuma bahwa jika ia menyerahkan surat penarikan dirinya saat itu juga, ia bersedia membiarkannya lolos dengan kekalahan by default. Dengan cara ini, Asuma tidak akan terluka, tetapi sayang bahwa para siswa yang berkumpul akan datang tanpa hasil. Shion bertanya apa keputusannya, dan Asuma berbalik ke wasit untuk menanyakan sesuatu juga. Asuma bertanya kepada Shion bagaimana peringkatnya jika ia memenangkan pertandingan. Wasit mengungkapkan bahwa Shion saat ini adalah siswa peringkat S sementara Asuma adalah peringkat F. Ini berarti Asuma akan melesat ke peringkat A jika ia berhasil memenangkan duel. Setelah mendengar ini, Asuma berbalik ke Shion dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan bersedia mundur dari pertandingan jika ia bersedia menaikkan peringkatnya dari F menjadi S. Asuma menutupnya dengan mengatakan kepada Shion bahwa ia juga akan menghindari cedera jika mereka melakukannya dengan cara itu. Saat ia mengatakan ini, kemarahan Shion membanjiri seluruh ruangan. Shion mengatakan kepada Asuma bahwa sudah lama sejak seseorang melangkahi jalannya di depannya. Karena betapa kasarnya Asuma, Shion meyakinkannya bahwa ia tidak akan memaafkannya, bahkan jika ia memohon atau menangis. Bahkan, ia siap memukuli Asuma sampai babak belur.
Asuma mengejeknya lebih lanjut dengan menyuruhnya datang padanya dengan segala cara. Shion dengan marah menyuruh wasit untuk memulai pertandingan. Dan karena Shion adalah reinkarnasi bawahannya dari masa lalu, Asuma tahu ia tidak bisa menahan diri dan berisiko kalah. Asuma berencana untuk menggunakan kekuatan penuh sihir kuno sejak awal. Asuma membuka lingkaran sihirnya, mengejutkan seluruh ruangan karena mereka belum pernah melihat lingkaran sihir seperti milik Asuma sebelumnya. Asuma kemudian melemparkan ledakan sihir ke Shion, tetapi sebelum bisa sampai padanya, itu dicegat. Ternyata Shion menggunakan sihir atribut bumi pencegat otomatis. Asuma tidak terkejut karena ini adalah bagaimana dirinya yang sebelumnya bergerak juga. Shion kemudian mengatakan kepada Asuma bahwa sihirnya yang tidak diketahui asalnya tidak akan berhasil padanya. Shion meraih pedangnya, mengatakan kepada Asuma bahwa ia siap mengakhiri pertarungan dengan satu ayunan. Asuma terkejut dengan pedang itu karena bertindak sebagai tongkat pintar, smart rod, dan bilah fisik. Asuma mengamati Shion menyusun serangannya, dan ia pun mengetahui strategi balasan Shion. Asuma terkesan dan bersiap untuk menjadi orang yang menembus ruang Si yang tak tertembus. Bagi Shion, Asuma adalah mutasi tak terduga yang muncul entah dari mana. Ia melihat Asuma sebagai gangguan kotor yang merusak harmoni sekolah, dan itulah mengapa ia tidak bisa membiarkannya. SHY yakin Asuma tidak memiliki kemampuan untuk memblokir serangannya. Bahkan para siswa pun heboh ingin melihat jurus pamungkas Shion. Lebih buruk lagi bagi Asuma, ia mendapati dirinya terperangkap oleh sihir Shion untuk mencegahnya melarikan diri. Begitu Shion tahu Asuma terperangkap, ia bergerak. MUN menonton dengan takjub, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Asuma karena tebasan Shion dapat memotong bahkan material terkeras di planet ini. Saat tebasan melesat ke arah Asuma, ia melepaskan dasinya, mengatakan ia sudah selesai bermain baik-baik. Ia kemudian merapalkan mantra pengerasan pada dasi tersebut, mengubahnya menjadi material sekeras batu. Dengan ini, ia memblokir serangan Shion dan bahkan menghancurkannya. Ini mengejutkan Shion dan semua orang di ruangan itu karena Asuma memblokir teknik mematikan Shion hanya dengan sebuah dasi. Shion juga mengaktifkan sihir penghilang untuk menghilangkan sihir pembatas yang menahannya. Setelah bebas, Asuma menghilang, membuat Shion merinding. Sementara itu, Asuma sedang mempersiapkan serangan balik, dan Shion panik hanya dengan memikirkannya. Menyadari Asuma tidak ada dimanapun, Shion memperkuat ruang absolutnya sebagai persiapan untuk serangan. Asuma tiba-tiba muncul di belakangnya, dan tepat saat ia hendak melancarkan serangannya, sistem pencegat otomatis kembali beraksi. Sebuah tangan raksasa muncul dari bawah dan memblokir serangan Asuma, memberikan Shion semua waktu yang ia butuhkan untuk mengirim tebasan ke arah Asuma. Namun, Asuma berhasil menghindari serangan itu dan ia membuang pedangnya sebelum mengejar Shion. Shion percaya bahwa Asuma sedang menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam kematian dengan apa yang ia lakukan. Namun, Asuma mengejutkannya dengan tetap mengaktifkan mantra disipasi partikelnya. Ini melarutkan segala sesuatu yang mungkin menghalangi jalur Asuma saat ia menuju Shion. Tepat saat ia mencapai Shion, ia mencabut pedang lain dan mengayunkannya dengan keras ke Shion. Lily terkejut ketika ia melihat ini dan ia menyadari bahwa Asuma juga menyimpan dasi yang kedua. Shion mendapati dirinya berjuang melawan kekuatan Asuma yang luar biasa, tetapi Asuma memujinya karena bertahan karena ia berencana mengakhiri pertarungan hanya dalam satu serangan. Shion juga mengakui bahwa Asuma adalah yang pertama mendekati wilayahnya. Dan karena ini, ia berencana untuk mengungkapkan teknik pedang rahasianya untuk pertama kalinya. Tepat saat itu, Shion melepaskan pedang sihirnya, bulan purnama kabur, Hazy Full Moon, yang memancarkan cahaya terang. Asuma gagal menghentikannya, dan Shion mendapat tusukan langsung di dadanya. MUN tersenyum karena ini adalah teknik pedang yang menggabungkan pedang sihir perusak dengan pedang sihir penusuk, dan itu adalah sesuatu yang bahkan ia tidak bisa hindari. Serangan itu langsung mengenai dadanya, mengirimkan gelombang kerusakan atom ke tubuh Asuma. Asuma kehilangan mobilitas dan jatuh ke tanah, membuat Lily menjerit kesakitan dan putus asa. Dengan Asuma yang tidak bergerak, Shion khawatir Asuma mati karena ia mengerahkan terlalu banyak kekuatan pada serangan itu. Shion menyuruh wasit untuk memeriksa Asuma, dan wasit bergegas melakukannya. Shion sudah siap menerima hukuman atas kematian Asuma dengan alasan itu adalah kesalahan. Tiba-tiba, Asuma berdiri tegak kembali seperti zombie, dan ia terlihat sangat menakutkan dalam prosesnya juga. Shion tertegun karena Asuma seharusnya tidak mampu menahan teknik rahasia ilmu pedang sihirnya. Asuma kemudian memberitahu Shion bahwa ia salah sejak awal karena ia yakin ia sudah mengerahkan segalanya, tetapi ia secara tidak sadar meremehkan Shion. Namun, sekarang ia kembali. Asuma siap untuk serius menghadapinya. Asuma berjalan menuju Shion, dan Shion panik saat ia bersiap menggunakan teknik pedang rahasianya lagi. Asuma tahu bahwa mana dalam tubuhnya luar biasa, tetapi ia memiliki masalah dengan stamina. Ia menyadari bahwa kerusakan yang ia terima dari Shion sebelumnya sangat mematikan, dan untuk menghindari memperpanjang masalah, ia berencana mengakhiri pertarungan lebih awal. Asuma berencana mengompres mana di dalam sirkuit sihir hingga batas ambang agar ia dapat meningkatkan kemampuan fisik untuk sementara. Meskipun ini adalah pertama kalinya ia melakukannya, ia mampu melakukannya dengan mudah dengan tubuhnya yang bersinar sangat terang.
Asuma berterima kasih karena ia berhadapan dengan lawan yang kuat karena ini membuatnya melakukan konstruksi dan eksperimen tepat di medan perang. Saat Asuma memikirkan semua ini, Shion melihatnya sebagai celah untuk menyerangnya. Shion berencana melancarkan pukulan pamungkas, tetapi sebelum ia bisa melakukannya, Asuma muncul di belakangnya. SHY terkejut melihat betapa cepatnya pria itu, membuatnya bertanya-tanya bagaimana seorang manusia bisa mencapai kecepatan seperti ini. Meskipun demikian, ia percaya bahwa ia masih memiliki senjata rahasia, dan ia melepaskan familiarnya. Familiarnya muncul dari bawah untuk meraih kaki Asuma. Shion menertawakan Asuma karena ia yakin telah berhasil menahan gerakan Asuma. Namun, Asuma mengejutkannya dengan menyeret familiar itu keluar hanya dengan satu tangan. Asuma melemparkannya jauh-jauh seperti kertas sebelum menyelesaikannya dengan mantra sihir, mengejutkan seluruh ruangan. Asuma memberitahu Shion bahwa pilihannya untuk menggunakan pencegatan otomatis sekarang hilang karena ia telah mengalahkan familiarnya. Shion gemetar ketika ia melihat ini dan Asuma berjalan ke arahnya, mengatakan bahwa ini sudah berakhir. Shion tidak percaya apa yang terjadi tepat di depannya karena ia seharusnya menjadi ahli pedang Jepang teratas. Namun, ia tidak siap untuk mengakui kekalahan dan ia berteriak sekuat tenaga untuk memanggil jalan terakhirnya. 3.000 tahun yang lalu, Asuma pernah melihat Shion mengembangkan sihir baru yang menarik keluar kemampuan tersembunyi dalam diri seseorang. Shion memberitahu Asuma bahwa mungkin untuk meningkatkan jumlah mana bawaan sekitar 10 kali lipat. Asuma terkesan ketika ia mendengar ini, tetapi Shion menyebutkan bahwa itu memiliki efek samping. Ia memberitahu Asuma bahwa sisi brutal Castor akan muncul setelah digunakan. Karena ini, Shion percaya bahwa itu perlu lebih disempurnakan. Meskipun demikian, ia mengungkapkan bahwa mereka telah menemukan manusia yang cocok untuk eksperimen. Dan karena itu akan menjadi eksperimen yang berbahaya. Asuma bertanya siapa subjek eksperimen itu. Shion kemudian memberitahu Asuma siapa yang ada dalam pikirannya. Dan setelah mendengar ini, Asuma memberitahu Shion untuk melanjutkan pekerjaannya, meyakinkannya bahwa ia akan mengandalkan sihir barunya. Kini di masa sekarang, Shion dapat mengaktifkan sihir ini dan alter egonya muncul. Ia menerjang ke arah Asuma seperti orang gila, siap memotongnya berkeping-keping. Bahkan Asuma dapat melihat bahwa pria itu menjadi sangat cepat dengan meningkatkan sirkuit sihirnya dan secara dramatis meningkatkan kemampuan fisiknya. Kecepatan gila Shion memaksa Asuma untuk terus melompat mundur, dan Shion mengejeknya, menyuruhnya berhenti lari. Dengan kemampuan destruktif Chain yang mengamuk, Asuma dapat melihat bahwa ia telah berhasil membangkitkan potensinya dari 3.000 tahun yang lalu. Ia menyadari bahwa yang lain juga melakukan hal yang sama ketika mereka berada dalam keadaan ekstrim. Meskipun demikian, Asuma tidak berpikir Shion masih menjadi ancaman baginya. Tidak lama setelah ini, Shion menyudutkan Asuma, yang merupakan rencana permainannya sejak awal. Asuma terkesan bahwa bahkan dalam keadaan gilanya, ia masih menghitung gerakannya. Shion senang bahwa semuanya berhasil dan ia memberitahu Asuma bahwa ia akan menyerangnya dengan teknik rahasia terakhirnya. Ini adalah teknik yang menembakkan puluhan pedang sihir sekali bunuh. Bulan baru kabur, Hazi New Moon. Asuma khawatir karena ia tidak tahu apakah ia bahkan bisa menahan kerusakan dari teknik itu secara langsung. Bahkan dengan bahaya yang menghadangnya, Asuma masih berpikir ia berada di atas angin. Asuma kemudian menyadari bahwa ia harus mencegat teknik rahasia Shion. Dengan ini, Asuma membangun lingkaran sihir untuk mencegat rentetan serangan Shion. Lingkaran sihir itu membentuk lensa 3 dimensi raksasa. Dan serangan pertama Shion menyentuh lensa raksasa yang diposisikan oleh Asuma. Selain keterampilan analitis yang Shion masukkan ke dalam lingkaran sihir, ia menambahkan susunan baru padanya. Alih-alih secara otomatis menganalisis target sentuhan, ia mengirimkan informasi mentah yang terpapar langsung ke Asuma. Asuma kemudian melakukan analisis berkecepatan tinggi di otaknya menggunakan superkomputer sebagai referensi. Dengan komputer ini bekerja, ia mampu memproses informasi mendekati kecepatan cahaya. Ini pada dasarnya membuat tebasan cepat SHY terlihat lambat karena tidak mungkin mereka bisa mengalahkan kecepatan cahaya. Sebagai gambaran betapa mengesankannya itu, Asuma mampu menyelesaikan semua ini hanya dalam 0,1 detik. Begitu ia selesai, ia memblokir serangan Shion dan membalasnya, yang mengirimkan gelombang untuk mendorong Shion mundur. Namun, ia kembali menguasai diri dan mengejar Asuma, tetapi Asuma dengan mudah memblokir serangan itu. Asuma meraih pedangnya dan mematahkannya sebelum memukul Shion dengan sangat keras di wajah hingga menjatuhkannya ke tanah. Asuma mengarahkan pedangnya ke Shion, mendesaknya untuk menyerah atau ditikam dengan cara terburuk. Menyadari bahwa ia akan membunuh dirinya sendiri jika ia terus bertindak berani atau keras kepala, Shion tidak punya pilihan selain menyerah. Asuma kemudian tersenyum padanya, bertanya apakah ia akhirnya tahu tempatnya.